Prabowo Gibran pemimpin yang dibutuhkan Indonesia atau enggak? Pemimpin yang dibutuhkan oleh kelas pengusaha untuk bisa terus mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kalau kelas-kelas rakyat kayak kita ini kayak gimana Ya tetap nasibnya? dilupakan. Ada nggak mereka berbicara soal kesejahteraan buruh? Setiap partai politik dan elit-elit politik di Indonesia itu tidak pernah melakukan pendidikan politik terhadap masa rakyat. Benar. Agar mereka bisa terus menguasai pikiran rakyat Indonesia. Iya, saya Itu. sepakat itu. Memang polarisasi kapitalisme kan seperti itu. Menguasai pikiran rakyat Indonesia Untuk itu penting. mencengkram kekuasaan semakin kuat, caranya adalah masyarakat harus tetap bodoh lah, kira-kira gitu ya. Ya Jokowi kan mempertahankan kebodohan dengan menguasai pikiran rakyat Indonesia untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Aduh. Saya mau bicarain karena kebetulan beberapa detik yang lalu bahkan ya, ini lagi masa quick count nih pemilu 2024. Saya ingin coba lihat hasil pemilu 2024 dari perspektif yang agak-agak berbeda gitu ya. Saya masih bersama dengan Bang Kobel. Bang Kobel, Yoi, lama kita nggak podcastan ya? 2 mingguan. Ini fokusnya apa kemarin? Fokus ini aja, fokus daripada orang-orang kan sibuk sama Pilpres. Oke. Ya kita sibuk dengan urusan rakyat yang belum tersentuh aja. Iya, ya, orang pada sibuk politik-politik, tapi ada masyarakat akar rumput yang ditinggalkan. Yang dilupakan sama negara kan, Iya. yang dilupakan sama Jokowi. Iya. Ini sebelum kita nyebut-nyebut orang personal ya, seperti biasa teman-teman, podcast Bicara Santai disponsori oleh salah satu produk UMKM, Roti Gembong Mandalika. Ini yang di belakang kita, tapi ada yang di atas meja. Oh shit, Sorry. jatuh. Ini kayaknya ada yang sadap karena kita mau bicara negara. Oke. Ini seperti biasa teman-teman, kita disponsori Roti Gembong Mandalika, roti enak, nggak harus mahal, sekali coba ketagihannya seumur hidup. Ini bukan roti kekuasaan, Bung. Bukan, Jadi aman. aman ya. Nanti kita sambil cicipin roti gembong. Boleh. Saya ingin diskusi sama Bang Kobel tentang hasil pemilu 2024. Sekarang kabar-kabarnya nih, suara dari Prabowo Gibran itu udah 59% katanya. Satu putaran, Bang. Awalnya saya mikirnya kayaknya masuk 2 putaran nih. Kalau saya memang dari dulu itu udah membaca karakternya Jokowi ini yang ingin terus mempertahankan kekuasaannya. Yang sempat beberapa tahun lalu itu kan mengajukan soal isu 3 periode. Oke. Gitu. Nah, saya mulai baca dari situ bahwa ada kemungkinan Jokowi ini di pemilu selanjutnya memasang siapa yang akan melanjutkan programnya gitu aja. Berarti sebenarnya yang berkuasa di balik kemenangan Prabowo Gibran ini Jokowi. Itu yang Abang mau sampein. Ya, programnya Jokowi itu kan hanya alatnya. Jadi program neoliberalisme itu yaitu yang mau diteruskan di Indonesianya. Bentar. Sebelum kita nyentuh Jokowi ini. 59% yang ya 57 sampai 59% itu awalnya itu nggak masuk prediksi banyak orang loh. Ini pasti 2 putaran. Nyatanya 1 putaran, Bang. Saya prediksinya malah 75% suara di 02. Maknanya apa? Memang ini dipersiapkan gitu. Memang dipersiapkan dari awal melalui perubahan undang-undang PKPU nomor berapa tahun 2002 tentang Pilpres serentak dan Pilkada serentak. Itu di tahun 2024 ini. Oke. Itu sudah skema yang tersusun secara sistematis untuk melanjutkan program neoliberalismenya di Indonesia melalui demokrasi liberalnya. Caranya adalah memenangkan secara mutlak Iya, salah satu paslon. salah satu paslon yang orientasi pada pelanjutan program itu. Oke, bentar. Abang mau sampaikan nih, ini kan 1 hari sebelum pemilihan, itu sempat diributkan itu. Ada salah satu film, Dirty Vote, Terus? itu menggambarkan bagaimana kecurangan pemilu itu memang sistematis dimulai, bukan hanya ketika pemilihan ya.
Jauh-jauh hari sebelum pemilihan itu dimulai. Itu abang dalam posisi sepakat film itu atau kayak gimana? Enggak, film itu film mentahan juga. Oke. Orang-orang punya kepentingan di Pilpres saja, bukan dalam kerangka memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia. Kalau film apa Dirty Vote itu yang sempat viral beberapa hari lalu itu. Jadi kalau soal skematisasi siapa yang akan melanjutkan program neoliberalisme di Indonesia, ya itulah yang akan dimenangkan pada pemilu 2024. Dan itu populernya Jokowi itu masih di angka 70-80%. Saya mau coba lihat nih yang masalah Prabowo Gibran. Yes. Prabowo Gibran ini harapan atau enggak sih? Harapan siapa? Untuk rakyat Indonesia. Tadi saya nonton pidatonya Prabowo. Semua akan bersatu, seluruh rakyat Indonesia, kita semua bersaudara untuk kesejahteraan rakyat. Yaitu pidato-pidato absurd. Begitu. Iya. Maka ke depan itu setelah pemilu ini bergulir, rejim yang pasti lahir itu rejim yang makin anti demokrasi. Oke, kita tahan anti demokrasinya. Ya, saya ingin coba lihat Jokowinya ya di balik semua permainan ini. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh kekuasaan? Merubah undang-undang. Apalagi sekedar mengatur atau mengintervensi aparatur negara. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh kekuasaan? Membuat sejarah baru misalkan. Iya. Oke. Maka pentingnya menjadi penguasa itu kan untuk menggerakkan semua instrumen negara itu. Cuman kalau abang kan dalam posisi memang orang yang nggak percaya bahwa pemilu itu adalah jalan untuk mendapatkan solusi untuk Indonesia yang lebih baik. Nggak percaya kan dalam posisi itu? Nggak percaya, karena kan Indonesia belum terbebas dari imperialismenya. Oke. Abang dianggap sentimen loh. Sentimen kalau saya punya kepentingan politik, misalnya saya bertarung di pemilu, itu baru sentimen namanya. Menjatuhkan lawan. Tapi kan kita berbicara masa depan bangsa kita, 100-200 tahun ke depan. Kalau kita nggak terbebas dari imperialisme, dan terbebas dari demokrasi liberal, ya bangsa kita tetap akan menjadi bangsa yang terhisap dan tertindas. Gitulah aja sih. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Makanya pembebasan dari kapitalisme internasional itu menjadi penting. Nah, sayangnya wacana perubahan yang mengaku diri oposisi lah misalnya Anies. Oposisi abal-abal juga Anies ini. Jadi dia menyerukan perubahan, tapi dia menggerakkan pendukungnya ke TPS. Harusnya yang dilakukan? Ia menolak pemilu. Karena kan sudah kita tahu bahwa pemilu itu alatnya penguasa. Oke. Bukan kepentingan, bukan pesta demokrasi rakyat itu. Kita udah tahu siapa yang akan menang dulu. Iya, di ujungnya kita sudah tahu pasti yang menang. Kalau mau merubah, maka melawan penguasa itu bukan dengan menitipkan suara di pemilu. Boikot pemilu. Boikot itu kaum anarkis. Bukan boikot, tapi menyusun tata demokrasi yang baru. Oke. Saya mau kembali tadi tuh satu poin, masalah kebebasan. Orang bilang bahwa kalau Prabowo naik nih jadi presiden, akan lebih dipersempit ruang demokrasi katanya. Bukan di Prabowo atau di Jokowinya ya, persoalan menyempitnya ruang demokrasi di Indonesia. Semakin gencarnya aliran investasi di Indonesia, maka semakin sempitlah ruang demokrasi. Itu hukumnya. Semakin kapital ikut kuat, semakin masif kapitalisasi di Indonesia, maka semakin sempitlah ruang demokrasi itu. Karena untuk melancarkan eksploitasi yang dilakukan oleh investasi-investasi global itu, maka ruang demokrasinya harus ditutup. Cara menutupnya adalah memberikan porsi kekuasaan kepada mereka yang sejalan punya mental-mental kayak gitu. Ya, makanya semua partai di Indonesia itu nggak ada lagi yang bisa mengkritik pemerintahan, termasuk di DPR. Partai demokratis ya. DPR itu nggak pernah lagi bertugas mengkritik pemerintah, justru manut-manut aja DPR sekarang. Ini kita nggak sentimen sama siapapun ya, nggak sentimen ke Anies, nggak sentimen Prabowo, nggak sentimen ke ini. Cuman kita ingin melihat bagaimana peta politik kita pasca pemilu ini sebenarnya. Ya kan tadi tuh kemungkinan akan demokrasinya dipersempit. Kedua, kan ini kan negara republik tapi rasa-rasanya kok dinasti gitu ya. Cara membangunnya ya. Iya. Ada yang bilang tuh, ada komika tuh bilang, kalau
Gibran naik jadi wakil presiden, kan Prabowo ini kan udah tua nih, rasa-rasanya nggak cukup tuh mimpin tuh 5 tahun, ya udah maksimal lah gitu kan. Di periode kedua itu Gibran naik jadi calon presiden, itu 10 tahun. Gibran selesai itu ada Kaisang 10 tahun sampai 2049. Kaisang selesai itu ada John Etes. Itu apa ngelihatnya, berarti porsi kekuasaan kita itu hanya kepada mereka saja. Ya, jadi demokrasi liberal itu kan sirkulasi elitnya itu hanya di lingkaran itu toh. Jadi pemilu itu hanya memberi ruang sirkulasi kekuasaan itu pada transisi antara si A, kelas pengusaha yang kubu pengusaha A dan kubu pengusaha B. Oke. Di kubu pengusaha Anies di belakang Anies itu kan ada kubu pengusaha. Iya, iya. Di belakang Ganjar ada kubu pengusaha. Di belakang Prabowo juga ada kubu pengusaha. Artinya pemilu itu soal sirkulasi kekuasaan di lingkaran itu toh. Jadi yang kita kritik di film, misalnya film itu atau gerakan mahasiswa yang muncul beberapa hari terakhir itu Di soal Jogja. dinasti, kok dinasti politik yang kamu bicarakan itu kan ketololan. Iya, cuman kalau saya lihat sih rasional juga apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman komika itu. Kalau ini kan tentang kekuasaan ya, namanya kekuasaan ini kan penyakitnya satu. Makanya di lingkaran elit itu kan Heeh. mereka di samping untuk memperkaya diri, jadi untuk menunjukkan superioritas di antara teman-teman sesama kelas pengusahanya itu menjadi penguasa kan begitu. Iya, iya, Jadi iya, untuk mempertahankan penguasa itu dia akan terus menjaga kekuasaan itu secara terus-menerus dan akan mewariskan kepada terah keturunan mereka. Tapi- itu sudah hukumnya. Jokowi itu kan terah baru di dalam politik Indonesia. Orang yang dibawa oleh Megawati. Terah baru di ya orangnya saja gitu, Oke. orangnya saja. Tapi secara sistem itu kan sistem lama, bangunan lama. Bangunan lama hanya ngotak-ngatik orang Kalau aja. Jokowi itu kan hanya apa untuk meraih dukungan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu begini loh, cepat kasihan sama yang muka-muka lugu kayak Jokowi gitu loh. Iya, Cepat iya. iba. Iya, iya. Makanya di pemilu 2024 ini kan yang ditonjolkan ke Prabowo itu kan soal gimmick. Gimmick Jadi ya. cepat terpengaruh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya belum sampai untuk membedah secara utuh Apa yang sebenarnya apa dibutuhkan yang oleh sebenarnya masyarakat. terjadi. Oke, oke. Makanya setiap partai politik dan elit-elit politik di Indonesia itu tidak pernah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Benar. agar mereka bisa terus menguasai pikiran rakyat Indonesia. Iya, 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 saya Gitu. sepakat itu. Memang polarisasi kapitalisme kan seperti itu. Menguasai pikiran rakyat Indonesia Untuk itu penting. mencengkram kekuasaan semakin kuat, caranya adalah masyarakat harus tetap bodoh lah, kira-kira gitu ya. Ya Jokowi kan mempertahankan kebodohan dengan menguasai pikiran rakyat Indonesia untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Aduh. Kira-kira itu Saya mau balik tuh, udah. revolusi mental kan Jokowi. Mental kita rusak semua, Pak. Iya. Oke. Saya mau balik di Prabowo Gibran. Ya, Prabowo Gibran hasil quick count itu di angka 59, 57, 59. Ada potensi kecurangan nggak? Atau kalau misalkan ada perubahan, bisa nggak 2 putaran, Bang? Kalau menurut Abang nih. Satu putaran itu udah desain dari awal, dari jauh-jauh 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Oke. Cuman satu putaran. Jadi begini bentuknya itu. Dia mendesain dulu pilkada serentak setelah pilpres. Kenapa kemudian ada terjadi kekosongan kekuasaan di kepala daerah? Ya, Jokowi itu menunjuk siap. siapa yang bisa digerakkan Iya. untuk memenangkan gagasannya di pemilu 2024. Itu ada 20 PJ gubernur, 182 Belum lagi kepala desa, kabupaten kota. Itu bayangkan. belum lagi dinas-dinas. Oke. Begitu. Supaya lebih singkat karena kita udah masuk jurang ini, Pak. Jurang apa? Jurang pengantin kalau di Bima. Bang, ini terakhir. Prabowo Gibran pemimpin yang dibutuhkan Indonesia atau enggak?
pemimpin yang dibutuhkan oleh kelas pengusaha, bukan rakyat Indonesia. Bukan rakyat ya. Kelas pengusaha Indonesia untuk bisa terus mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kalau kelas-kelas rakyat kayak kita ini kayak gimana? Ya tetap nasibnya? dilupakan. Ada nggak mereka berbicara soal kesejahteraan buruh? Oke. Sementara di Indonesia ini kelas buruh atau kelas pekerja Indonesia itu jumlahnya 150 juta sampai 170 juta lebih. Ada nggak mereka bicara ke soal kesejahteraan? Atau ada nggak mereka bicara soal agar tidak terjadi PHK? Iya. Ada nggak? Nggak ada yang Kalau kayak mau gitu. menjaga ekonomi kan harus memperkuat Basis jaring ekonomi. pengaman di sektor perburuan misalnya. Iya. Agar tidak anjlok daya beli buruh kan. Kalau anjlok daya beli buruh ya krisis dong. Artinya Prabowo Gibran bukan harapan. Bukan mewakili kelas buruh Indonesia, bukan mewakili mahasiswa Indonesia, bukan mewakili UMKM, bukan mewakili petani Indonesia. Iya, bukan mewakili kita semua. Waduh, bahaya. Apa. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya pemimpin baru Indonesia minimal nggak minimal banget gitu. Bang, makasih udah berbagi cerita di podcast Bicara Santai. Thank you. Mudah-mudahan ini nggak jadi masalah. Silakan perlawanan untuk siapapun presiden. Waduh, kita akan terus menjadi oposisi. Berjuang bersama rakyat, selalu bersama rakyat. Mereka. Merdeka 100%. Mereka 100%. Ayo.